Tapi pilihannya kenapa HIPMI Jaya? Kan organisasi lainnya ada itu. Tapi yang ngelotok seperti HIPMI dan yang akar sejarahnya seperti HIPMI, hanya HIPMI saja. Seperti apa dari HIPMI Peduli awalnya? Terus kenapa orang milihnya untuk kok nggak lainnya itu loh? Sebetulnya I was at the right place at the right time sih Kobas. Jadi ya karena saya seorang dokter, makanya ini mendengarkan nasihat orang tua itu sangat penting ya. Apa sih alasannya membuat UTU itu maju? Nah, ada nggak pertimbangan apa sih yang kenapa gue maju? Pasti ada alasan di bawah itu. Ada. Ketika sudah saya menjadi ketum HIPMI BPC Jakarta Utara, karena saya sudah berhutang budi nih sama HIPMI Jaya, saya merasa harus giving back, harus mengembalikan semua network saya, semua akses-akses saya kepada teman-teman HIPMI Jaya. Dalam perjalanan pencapaian ini, ketum menang nih sebagai apa? Apakah akan menggandeng lainnya atau seperti apa? The end destination is not the goal. The goal is the journey and the process. Jadinya apa yang saya maksud dari situ bahwa kolaborasi itu akan sangat penting. Oke, siap dan Enku. Hari ini ketemu lagi di serial Musda Jaya. Kali ini kedatangan caketum luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Michael Utu. Terima kasih Kobas sudah mengundang ya. Jadi namanya susah loh nih. Dr. Michael Spika Rapangilei. Iya betul. Kenapa dipanggil Utu? Nah ini saya pengen tahu itu dulu. Jadi gini Kobas, aku tuh kan mama orang Surabaya, papa orang Manado kan. Jadi waktu saya lahir itu teman-teman papa pada datang tuh ke rumah. Manggilnya Utu gitu kan. Nah Utu itu kalau di Manado itu kalau di Batak mungkin sama kayak Ucok kali ya. Ya anak laki-laki. Iya, makanya sampai sekarang itu nyangkut namanya Utu. Harusnya kalau aku punya adik laki-laki namanya Utu itu geser titelnya ke bawah. Tapi nyangkut udah, Cak. Iya, Kobas. Makanya Utu ternyata kayak Ucok, kayak Mas ya, iya gitu. Jadi makanya sampai sekarang jadi nyangkut nih namanya Utu. Biar teman-teman yang nonton nih tahu kenapa dipanggil Utu. Nah, sekarang kita mau lihat video intro dulu nih. Oke, siap. Nama saya Michael Spika Rapangilei. Orang lebih sering memanggil saya Utu. Sejak saya kecil, saya menemukan kebahagiaan dalam membantu orang. Maka itu, saat saya menentukan profesi, saya memilih untuk menjadi seorang dokter. Namun, seiringnya jalan pendidikan kedokteran saya menemukan bahwa kewirausahaan dan entrepreneurship itu adalah skill yang harus dimiliki setiap orang. Dalam kesadaran itu, saya memilih untuk memasukkan diri atau untuk mengikuti executive courses di Harvard University untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas saya sebagai entrepreneur. Pada tahun 2014, saya diberikan amanah untuk menjadi Ketua Badan Otonom HIPMI Jaya Peduli sekaligus Wakil Bendahara Umum BPD HIPMI Jaya. Pada masa penugasan saya sebagai Ketua HIPMI Jaya Peduli, kami berkolaborasi dengan BPD HIPMI seluruh Indonesia untuk membantu menyalurkan bantuan kepada seluruh wilayah Indonesia yang terkena bencana, seperti di Lombok, di Palu, dan di Carita. Pada tahun 2020, dunia mengalami pandemi COVID-19. Dengan izin Allah SWT serta bantuan dari Kementerian Kesehatan dan juga keluarga besar HIPMI, kami berhasil mendirikan sentra vaksinasi HIPMI Jaya yang mampu menyalurkan 12.000 dosis vaksin kepada masyarakat sekitar, kepada keluarga besar HIPMI, dan juga anak-anak sekolah. Berlanjut dari sentra vaksinasi HIPMI Jaya, HIPMI BPP mempercayai kami untuk melaksanakan program sentra vaksinasi BPP HIPMI yang berlangsung di seluruh Nusantara Indonesia, dan kami berhasil menyalurkan 60.000 dosis vaksin kepada masyarakat Indonesia. Melalui peran ini, kami dipercayain kembali untuk melaksanakan sentra vaksinasi Kadin Indonesia yang kami berhasil memvaksinasi sebesar 60.000 manusia kerjasama dengan Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia. Yang membawa saya sebagai B20 Healthcare Legacy Lead serta Chair ASEAN BAC Healthcare. Saya bersyukur karena dapat kesempatan ini, akhirnya saya dapat bertemu dengan orang-orang hebat yang akhirnya menjadi mentor dan membantu saya dalam scaling up bisnis yang bergerak dalam sektor riset dan bioteknologi. Saya yakin tanpa peran HIPMI Jaya dalam hidup saya tidak sampai di titik ini. Sekarang saatnya saya berdiri untuk membuka jalan bagi para pengusaha muda lainnya.
Mari bersama-sama mewujudkan mimpi para pengusaha di setiap bidang usaha dan meraih Indonesia emas. Bersama kita utuh. Saya baru tahu nih ya, ternyata mungkin teman-teman nonton di sini nih banyak nggak tahu nih ya. Banyak nggak tahu siapa sih Utuh, ternyata sekolahnya luar biasa ya. lumayan kok, Boleh Bas. nggak yang 2 terakhir itu kan saya lihat tuh udah ada Harvard juga itu. Iya. Jadi sebelumnya waktu kita ngomong SD SMP nggak perlu lah. Oke. Mulai dari kuliah, terus bisa nyasar ke Harvard gimana? Tapi kan gelarnya dokter nih. Dokter apa nih? Oke. Ketum. Nah, mungkin aku cerita sedikit dari SMA dikit Iya. ya. Jadi ya aku itu kan papa itu seorang tentara ya, dulu ya, angkatan laut. Jadi ya waktu itu emang ada kesempatan untuk papa dapat penempatan di PBB sebagai penasihat militer perwakilan dari Indonesia. Nah, di situ saya itu juga merasakan a lot of cultural differences ya, dan mendapatkan banyak hal juga dari penempatan papa di sana. Nah, kebetulan waktu saya lulus dari SMA, saya bingung nih mau jadi apa. Sebetulnya di dalam diri saya itu selalu mengingini menjadi pengusaha. Nah, tetapi kan mama ini kan biasalah, Yeah. mama-mama Asia lah ya. Anaknya les kumon, piano, dan cita-citanya anaknya jadi dokter. Ya, kalau nggak pilot, dokter. Dokter. Iya. Oh. Jadi ya saya putuskan untuk mengambil sekolah kedokteran. Karena mama juga bilang, ya coba Utuh pikirlah, kalau misalnya dunia ini nanti mengalami kesusahan, dokter itu akan selalu dibutuhkan. Jadinya Utuh sudah ambil safety net lah, posisi aman gitu kan. Oke, kita melalui masuk sekolah kedokteran di UPH dan spesialisasinya di kedokteran olahraga. Tapi sembari sekolah, saya tetap melakukan beberapa usaha lah. Nah, pertama saya itu membuat film catatan harian Si Boy. Sekarang itu ada di Netflix actually. Iya. Ya, film tersebut. Nah, saya menjadi eksekutif produser berbisnis. Lalu saya membuat kolam-kolam lele gitu ya. Nah, sembari jalannya kehidupan bisnis saya. Itu zaman masih kuliah kan? Masih kuliah, masih Jadi itu umur kayak 17, sampingan lah ya. 18, sampingan Karena lah. jiwa-jiwa inilah. Iya. Jiwa pengusahanya memang udah ada. Udah ada, emang dari dulu tuh pengen dagang terus gitu kok, oke. Bas. Nah, saya merasakan kok ilmu saya untuk hal-hal regulasi, policy making, untuk kewirausahaan, untuk mengerti economics, macroeconomics, kok sangat kurang. Nah, kebetulan di Harvard itu ada beberapa kelas executive courses yang cocok untuk semester pendek. Dia selama 3 bulan, selama 4 tahun, itu saya ngambil kursus terus tuh di Harvard. Ngambil microeconomics, macroeconomics, healthcare regulation, idea generation, dan lain-lain. Itu Nah, secara online atau ke sana? ke sana. Oh, ke sana ya. Jadi dia tinggal di Harvard itu 3 bulan tiap tahun tuh, selama 4 tahun tuh. Akhirnya mendapatkan beberapa sertifikasi kan. Ya untuk mempersiapkan Jiwa pengusahanya aja nih. jiwa pengusaha, skill lah, Iya. skill dan knowledge gitu ya. Itu aja sih kok, Bas. Berarti Jadi ya- Inggrisnya memang jago dong berarti ya kalau udah bisa masuk abad ya. Benar nggak sih? Ya. Kalau saya cuma Oke kalau lah. saya cuma numpang foto doang, sempet saya numpang foto di depan Harvard doang. ya kalau ditanya bisa lah jawab yes no gitu, bisa lah. What's your name kan? Oh, my name is Utuh, gitu Oke. bisa. Tadi bisa. kan secara sekolah mungkin teman-teman udah tahu berarti jadi dokter lah. Dokter lulus sambil ngambil kurs tadi kan. Mulai masuk ke dunia usaha itu mulai lulus dari apa tadi usaha yang dimulai dari selama jadi dokter itu apa ada usaha baru lagi? Sebetulnya waktu itu masih coba-coba lah ya, Iya. makanya pindah-pindah sektornya dari perfilman, perikanan, malah dulu sempat supply pasir juga tuh, yang sekarang jadi Gulf Island di PIK. Iya. Nah, sempat lah supply pasir. Tapi saya rasa bahwa kesini nih harus dimanfaatkan juga ya ilmu tentang kedokteran. Makanya sekarang saya sedang menjalankan dan statusnya sebagai co-founder dan juga Chief Operation Officer di perusahaan namanya Pathgen Diagnostic Technology. Nah, kita fokus untuk memberikan precision medicine kepada pasien-pasien kanker. Jadi kita keluarin inovasi-inovasi gitu ya untuk mendiagnosis lebih tepat gimana caranya orang itu bisa menjalani pengobatan kanker dengan lebih ringan lah ya. Ya kok sekarang kan kemoterapi itu kan menyerang seluruh sel tubuh kan. Sel sehat kena, semua kena. Nah, kalau kita bisa mengidentifikasi mutasi selnya itu di mana. Jadi saat kita mengasih pengobatan kemoterapi atau apapun, radioterapi atau apapun ya, kita bisa mengasih asistensikan dokter spesialis onkologi
untuk menentukan terapi yang tepat. Jadinya sudah lagi nggak ada namanya rambut rontok-rontok gitu-gitu. Jadi itu yang orang banyak nggak tahu dengan di podcast Yes. ini orang tahu nih Putu itu siapa. Berarti apa yang dikatakan Mama itu bener dong. Oh benar. Berarti benar, dokter benar. cuma dokter tapi kan jadi dokter pun ada segi bisnisnya kan. Ada dong. Tapi pasti ini aku ada. lihat sudah dapat fundraising juga. Udah. Dari kita di funding sama East Ventures dan juga sama Royal Group ya. Kita fundraising kemarin pre-seed $1 juta. Apa tangan dulu nih. Iya. Ini banyak yang teman-teman Hipmi Jaya nggak tahu loh nih. Hanya di podcastnya saya nih. Kalau dulu kan mungkin karena visi misi cepet-cepetan ya. Tapi kalau di sini kan benar tahu nih siapa sih untuk sebenarnya kan. Iya. Berarti dokter itu ternyata nggak cuma jadi dokter tapi ada segi bisnisnya juga kan. Oh iya. Nah, tapi kan semuanya dalam wadah yang aku lihat tuh dalam Palem Group. Palem Group tuh membawa apa aja selain yang tadi Oke. secara bisnis patogen itu. Oke, jadi Palem Group itu adalah grup holding saya ya. Jadi saya juga ada berinvestasi di grup lifestyle dan entertainment seperti namanya Kaja Group. Nah di situ kita fokus untuk investasi di outlet entertainment. Contohnya mungkin Kobas tahu lah ada namanya Cafe Kitsune di Ashta ya di SCBD. Juga ada namanya Chow Chow di Alila SCBD. Ada namanya Safaya nih yang paling besar. Ya, saya pernah di Bali. ke sana juga. Pernah saya ya? booking sama ketum. Terima kasih Kompas. Terima kasih sudah mendukung lah di bisnis ya. Jadinya di setiap investasi saya karena saya juga mengajak adik dan kakak saya ya. Walaupun saya yang melit gitu. Soalnya ya namanya berbagi sama saudara kan harus ya. Harus ya. Jadinya wadah holding group kita itu namanya Palem Group. Nah, kalau Kobas tahu, lihat perhatikan Palemnya itu L-nya 2. Bukan Ya, 1. benar 2. Kenapa Nah, itu? Itu soalnya Patricia Willem. Itu jadi semua nama anaknya papa mama ada namanya Palem. Kayak saya namanya ada Putra Palem. Jadi putranya Patricia Willem. Soalnya nama lengkap saya itu sebetulnya panjang banget Kobas. Itu ada namanya Michael Spika Jaya Samudra Putra Palem Rampangile. Gitu. Oh, itu yang orang nggak tahu ya. Orang nggak tahu. Berarti Soalnya di paspor namanya panjang itu. panjang banget sampai ada halaman keduanya tuh ditulisin. Wah, ini nggak ada yang tahu ini ya. Gak ada tahu. Nama anak-anaknya dimasukin dalam satu ini ya. Iya, dalam satu grup. Jadi ya saat kita investasi, ya mau itu di Pathgen, mau itu di Kaja Group dan lain-lain, pasti ada namanya Palem Group. Oke. Soalnya kita investasinya bareng-bareng lah. Selalu Terus aku masuk. Mulai kapan masuk ke Hipmi itu? Nah, saya itu sebetulnya berhipi udah dari tahun 2012. Berarti senior saya dong. Saya 2013. Ini umur boleh muda, tapi ternyata senior di Gak Hipmi ya. berani lah, kita Enggak kan lah. kalau Kobas kan mentor Enggak, kita. wah, nih luar biasa loh. soalnya. 2012 ya. Siap. Siapa yang wawancara waktu itu? Yang Ketum. wawancara waktu itu juga belum 2012 itu zamannya siapa? Ketum. Zamannya Tumbagus. Oh sama, saya kan 2013 4 zamannya Tumbagus Tumbagus, juga. tapi itu irisannya dengan Ketum Rama saya. Iya, itu betul. PPC yang direbutkan saya. Pas Musda kan? Iya, Pas Musda, Iya. jadi angkatan yang diperebutkan. Iya. Kalau saya kebetulan angkatannya agak kontroversial ya. Jadi 2012 itu emang banyak yang sudah agak hilang juga sih, sudah banyak nggak aktif soalnya emang sudah Ya angkatan karena senior. karena gitu umurnya ya. waktu masuk masih muda waktu itu ya. Iya, betul. Nah, itu masuk sendiri atau ada rekomendasi atau kenapa bisa masuk IPMI? Jadi Kenapa waktu sih itu orang mau masuk IPMI? Ketum. Saya kan tetap ya waktu itu saya berbisnis sama teman saya namanya Ican. Nah si Ican ini partner saya di Kolam Lele. Dulu emang berbareng sama juga namanya Diko Ganinduto yang juga Bupati Kendal dan juga Pak Rashid Rajasa lah. Dia kemarin sempat nyalek dari PAN di Bandung gitu. Jadinya kita berempat. Nah itu kita mencari koneksi bisnis, mencari networking, mencari apa ya, sekali mencari jati diri kali ya. Gimana sih jadi pengusaha itu seperti apa? Soalnya kan kita tahu bahwa there is a saying lah Kobas bahwa the average of 5 people around you is who you are gitu kan. Jadi ya otomatis saya merasa bahwa itu sangat logis dan rasional untuk mendaftarkan diri di Hipmi Jaya. Soalnya saya mengingini menjadi pengusaha. Jadinya kalau di Hipmi walaupun kita ya kan kita tahu ya di Hipmi ini dari apa ya, dari haram jadah sampai sejadah ada semua kan ya. Nah jadinya tetap namanya pengusaha itu kan backgroundnya beda-beda. Nah ini untuk mempelajari juga different type of people seperti apa, different type of business seperti apa. Sekaligus belajar caranya berorganisasi itu seperti apa. Karena juga kalau kita menjalankan perusahaan, namanya struktur organisasi itu sangat penting. Caranya untuk melatih
keterampilan kepemimpinan gitu kan penting ya Cabas ya. Kan Ketum Bas ini kan juga ketum BPC Jakbar ya dulu ya. Jadinya pasti bisa merasakan lah. Tapi pilihannya kenapa HIPMI Jaya? Kan organisasi lainnya ada itu. Tapi yang ngelotok seperti HIPMI dan yang akar sejarahnya seperti HIPMI, hanya HIPMI saja. Tepuk tangan loh. Ini bawa pasukan loh itu. Oh iya, Nggak iya. sendirian ternyata ya. Iya, ini pasukan-pasukan ini keluarganya Cak Bas juga ini. Oke. Tadi aku lihat pertama kali masuk HIMI sampai bisa jenjang jadi ketum BPC, cerita gini. Awal masuk itu jadi apa sih? Awal-awal Saya lihat juga sempat Wabendum. sempat. Wabendum zamannya siapa? Wabendum zamannya Ketum Afikala saya. Oh, saya Wabendum zamannya Ketum Rama. Siap. Jenjangnya gimana tuh? Awal-awal itu. Oh, Kobas sempat Saya Wabendum 5. Oh, sama dong. Kita Wabendum 5 juga. Tapi di AFI. Di AFI. Saya di Ketum Rama. Habis gitu maju Ketum BPC Jakbar. Yes. Sama kita berarti. Berarti sama ya? Iya, dari Oh. Wabendum 5 saya maju Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Utara. Oh, pas ya? Pas. Nah, Jadi jenjangnya kita salaman dulu lah ini. Salaman dulu. Tapi waktu masuk itu apa? Kompartemen apa perjuangannya Kompartemen dulu. Jadi dari kompartemen emang waktu itu kita kan di tim sesnya Ketum AFI saat Musda Ketum AFI ya. Terus dipercaya menjadi Wabendum 5 Ketum AFI sekaligus Ketua Badan Otonom HIPMI Jaya Peduli. Karena ya Ketum AFI juga pinter lah. Dokter lah ya. Udah dokter, milih anaknya kepala BNPB lagi. iya. Jadi Ketua HIPMI Jaya Peduli. Cocok Jadinya banget lah ya. Cocok. Jadi makanya kita harus menggunakan akses dan network kita untuk menyalurkan bantuan-bantuan ke seluruh pelosok Indonesia lah ya. Memang saat sama. ada bencana. Tapi aku lihat dari story-nya yang paling berkesan tuh adalah kamu vaksin. Jujur aja. Iya. Zaman vaksin itu taunya utuk terus. Itu gimana? Coba sharing pengalaman teman-teman. Itu bisa sampai 60.000 itu nggak gampang loh ya. Iya, saya juga jujur sampai sekarang Kok juga bisa dapat kepercayaan seperti itu? Seperti apa dari HIPMI Peduli awalnya? Terus kenapa orang milihnya utuk kok nggak lainnya itu loh? sebetulnya I was at the right place at the right time sih Kobas. Jadi ya karena saya seorang dokter, makanya ini mendengarkan nasihat orang tua Ya, itu gimana? sangat penting ya. Jadi karena saya seorang dokter dan saya juga ketua HIPMI Jaya Peduli sudah melakukan berbagai macam bantuan sosial lah ya, dari bencana Palu, bencana Carita, bencana Lombok gitu ya. Jadinya ketika kita terdampak dengan pandemi COVID-19, waktu itu saya ingat sekali ditelepon sama Ketum AFI sama Ketum Sona. Saya ditelepon dibilang, tuh ini kita kayaknya harus membuat sentra vaksinasi karena vaksin ini sangat susah didapat waktu itu. Dan kebetulan inilah ajaibnya HIPMI, koneksi kemana-mana itu selalu ada. Jadinya karena kita memiliki skill yang diperlukan dan menggunakan akses-akses dari senior HIPMI waktu itu Arif Satria Kurniawan ASK ya, Ketum ASK buka jalan melalui Kemenkes dan lain-lain. Kita dipercayai untuk menjalankan sentra vaksinasi tadi kecil, dikasih cuma 1.000-2.000 dosis lah untuk memvaksinasi anggota HIPMI Jaya gitu kan. Jadinya vaksinnya kita disupport oleh pemerintah, tetapi kan tentunya butuh anggaran untuk melaksanakan atau mendirikan sentra vaksinasi. Nah kita fundraising lah waktu itu Kobas juga sempat bantu-bantu kan. Nah jadinya lalu kita memvaksinasi anak sekolah, lab school juga, keluarga besar HIPMI, bukan hanya HIPMI Jaya ya, dan masyarakat sekitar. Dan itu menjadi percontohan pilot project yang sangat disorot oleh pemerintah. Kita dikunjungi oleh waktu itu Gubernur DKI-nya masih Pak Anies, dan juga ada Panglima TNI, Pak Kapolri, Kepala BNPB, Ketua MPR, sampai mengunjungi sentra vaksinasi itu. Dan itu menjadi percontohan. Ternyata sukses. Sukses, sangat sukses. Dan itu puji Tuhan lah. Soalnya, tapi itu bukan saya sendiri ya tentunya. Tim lah. Itu ada tim-tim. Tapi aku lihat memang rapi. Kan saya pernah juga antriannya, pencatatannya itu benar-benar Siap. luar biasa. Terima kasih. Itu dari Bapak. kecil. Dipercayai, dipanggil sama Ketum Mardani Maming waktu itu, Ketum BPP. Ini BPP HIPMI, kita punya tanggung jawab ke BPD lain. Nah, akhirnya Jangan cuma di Jaya doang nih. Iya betul. Tapi karena ada di Jaya, itu tinggal di copy paste kemana-mana. Kita sempat ngerjakan di seluruh Kalimantan, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, turun terus tuh. Di Sumatera kalau nggak salah juga jalan di Medan. Nah lalu begitu itu berhasil juga, Kadin Indonesia mau melaksanakan juga.
karena kita banyak senior HIPMI di Kadin, ditelepon lagi lah dokter Utu gitu kan. Jadi itulah membuat kamu nama harum ini. Iya betul. Jadi ya the key message is karena kita siap menerima kesempatan dan opportunity, akhirnya saat kesempatan itu datang, kita bisa meraihnya dengan secara optimal gitu, Cak Bas. Jadi itu makanya aku bilang orang taunya Utu, ternyata dari dulu mama kasih suruh sekolah dokter itu ada manfaatnya juga. Ada manfaat, makanya ini juga Kalau mungkin bukan alhamdulillah. dokter nggak mungkin dicari kali ya. Nggak mungkin dicari sih itu, soalnya emang agak teknis gitu ya kan. Dan kita bicara juga dengan counterpartnya Kementerian Kesehatan dan di situ dirjen, direktur dan lain-lain juga dokter semua. Jadi ya tentunya saat ada dokter penanggung jawab, ada punya izin praktek dan lain-lain, ya itu bisa digunakan lah di sentra vaksinasi. Ternyata saya juga baru tahu ternyata Utu ini termasuk top. Saya lihat tadi itu sering HIPMI Peduli itu kemana aja. Itu aku lihat terjun langsung, nggak cuma cuap-cuap doang. Saya lihat Enggak, terjun langsung. Soalnya ya namanya leadership, saya sangat belajar banyak dari Kobas lah. Kobas kan juga waktu menjadi Ketua Umum BPC Jakarta Barat, itu selalu present gitu ya. Dan kehadiran fisik sebagai pemimpin itu saya rasa sangat penting. Kadang-kadang delegasi itu penting, Kobas. Tetapi kehadiran kita di tengah-tengah tim dan di tengah-tengah masyarakat itu juga memberikan energi dan semangat yang beda gitu, Kobas. Jadinya menurut saya itu sangat penting untuk terjun langsung. ada nggak satu punya pengalaman pada waktu terjun itu yang sampai hari ini nyangkut? Oh ada. Gimana itu? Boleh nggak cerita tuh? Waktu itu di Palu. Saya kebetulan karena Papa waktu itu kepala BNPB, jadi kita dapat kesempatan kan HIPMI untuk berkontribusi di bencana Palu. Nah di situ kita selain menyerahkan bantuan, kita bekerja sama dengan beberapa kelompok-kelompok dokter dan lain-lain ya. Ada yang dari internasional, ada yang dari dalam negeri. Itu kita melakukan evakuasi pasien juga. Dan waktu itu suatu saat di Kabupaten Donggala di Palu itu ada ibu-ibu Kobas hamil hampir 9 bulan, 8 bulan 9 bulan, kakinya patah. Terus perdarahan internal di dalam. Nah, karena hal tersebut saat kita melakukan evakuasi, saya di pesawat itu harus melakukan traksi dan fiksasi sementara. Karena patahnya di tulang femur, di tulang paha gitu ya. Kalau itu tidak dilakukan, itu bisa membahayakan buat ibunya dan janinnya. Nah kebetulan alhamdulillah kita evakuasi ibunya di atas helikopter, saya melakukan traksi sampai mendarat langsung dibawa ke rumah sakit dan bersalin gitu. Nah saat persalinan berjalan sukses, dua-duanya selamat, janin sama ibunya. Akhirnya bayinya dinamakan Utu sama ibunya. Jadi ya itu sangat amat berkesan gitu ya, Kobas. Soalnya saya juga begitu selesai kan waktu itu adrenalinnya tinggi sekali. Begitu adrenalin sudah turun jadi sadar, wah kok bisa ya kayak gitu kejadiannya. Dan itu menurut saya juga ya bukan, saya selalu melihat itu setiap kesuksesan itu bukan karena saya sendiri, tapi ada tim support di belakang, ada doanya teman-teman gitu ya. Dan ada juga kontribusi dari pemerintahan yang menyiapkan helikopter dan lain-lain. Jadinya menurut saya itu kesuksesan bersama lah. Tapi saya lihat memang ini yang banyak orang teman-teman IP nggak paham nih siapa Utu. Tapi kali ini saya juga paham nih. Ternyata di luar layar itu kamu banyak sering ke lapangan, membantu orang. Cuma orang lihatnya hanya sering kumpul-kumpul ya. Padahal ternyata nggak gitu ya. Di belakang layarnya ternyata banyak loh nih. Ini saya baru tahu dong. Iya, Jujur aja, Tumutu. Saya baru tahu hari di podcast ini. Saya kira nih Tumutu ini ya happy, kumpul-kumpul. Ternyata nggak juga loh ya. Oh, kalau happy kita selalu happy mukanya. Ya, mukanya selalu happy ya. senyum, selalu ini. Padahal tantangan hidup selalu ada lah. Sekarang saya tanya, maju ke Musda Jaya. Nah, ini yang paling penting iya. ini. Apa sih alasannya membuat Utu itu maju? Nah. Ada nggak pertimbangan apa sih yang kenapa gue maju? Pasti ada alasan di bawah itu. Ada. Terus apa yang visi misi yang Ketum bawa di pencalonan HIPMI Jaya ini? Tentunya seperti Kobas tahu kan saya udah berHIPMI ini sudah sangat lama ya. Sudah dari tahun 2012, sudah pernah di BPD, sudah pernah di BPC. Dan tadi kan saya cerita juga mengenai jenjang karir saya ya. Tapi tadi agak sedikit belum lengkap. Karena sentra vaksinasi Kadin itu, Kobas, saya dipercayai waktu itu sama mentor saya juga, Bendum BPP HIPMI saat itu, Bendum Hilda Kusuma Dewi, mengajak saya untuk ke Kadin untuk menjadi wakil komite tetap di bagian pencegahan dan pengendalian penyakit di bawahnya beliau. Nah, karena hal tersebut saya
dipercaya menjadi chair healthcare-nya untuk B20 dan healthcare chair-nya untuk ASEAN BAC sampai sekarang nih, Mas. Yang tadi itu ya? Iya, betul. Dan itu tuh benar-benar menampilkan saya di global stage. Dan di situ saya mendapatkan promosi lagi menjadi ketua komite tetap untuk inovasi, riset dan teknologi bidang kesehatan Kadin Indonesia. Dan di situ saya bertemu dengan, bukan hanya bertemu sih, tapi saya dapat mengobrol panjang dan dalam dengan mentor-mentor saya. Ada Pak Rodrik Purwana yang Managing Director East Ventures, ada Pak Pandu Syahrir, ada Pak Arsyad Rashid, Pak Charles Honoris, siapa lagi ya, Pak Aldi, David, dan Pak Hans, dan Pak Dino Vega, banyak lah, Bu Shinta Kamdani dan lain-lain. Jadinya semua itu tidak akan mungkin kalau bukan karena HIPMI Jaya, kalau bukan karena sentra vaksinasi tadi, kalau bukan tentang HIPMI Jaya Peduli tadi, bukan tentang membantu aktif di Musda. Jadi saya melihat ini ada rangkaian, ada chain of events yang membuat saya bikin merasa saya berhutang budi dengan HIPMI Jaya. Karena apa yang saya dapatkan sekarang bukan dalam hal pekerjaan sekarang saja ya, tapi dalam hal pendewasaan diri gitu. Kan saya suka telat, suka nggak angkat telepon gitu. Sering gitu ya? Sering gitu lah, kelemahan saya. Berarti itu kelemahannya. Kelemahan dan saya dapat kesempatan untuk membenahi karena masukan-masukan dari keluarga besar HIPMI Jaya, dari senior-senior termasuk Kobas, Cici Hilda dan lain-lain. Jadinya saya merasa hutang budi. Makanya waktu saya di BPD, saya sudah berkomitmen saya harus menjadi ketua umum BPC HIPMI Jakarta Utara. Karena HIPMI Jakarta Utara ini sudah bagus atas peninggalan Dewan Kehormatan dan ketum-ketum sebelumnya lah, ada Ketum Rian, Ketum Pierre, ada Ketum Fareza. Lalu saya merasa tanggung jawab untuk melanjutkan dan untuk membenahi, bikin lebih bagus lah BPC HIPMI Jakarta Utara. Nah, ketika sudah saya menjadi ketum HIPMI BPC Jakarta Utara, karena saya sudah berhutang budi nih sama HIPMI Jaya, saya merasa harus giving back. Harus mengembalikan semua network saya, semua akses-akses saya kepada teman-teman HIPMI Jaya agar mereka bisa, ya siapa tahu bisa melebihi saya dalam hal ini. Jadi memang dengan ketum ini membuka network untuk teman-teman anggota baru HIPMI Jaya. Betul. Dari pengalaman tadi HIPMI Peduli, dari pengalaman tadi di Central Vaksin, siapa tahu ada utuh-utuh berikutnya nih ya. Siap, betul. Dan menurut saya itu soalnya menjadi pengusaha, apa yang saya pelajarin itu, kewirausahaan itu bukan adalah sebuah pekerjaan tapi sebuah mindset sih Kobas. Jadinya mau profesinya itu adalah dokter atau arsitek atau pengacara, perawat, apapun lah. Tukang sampah aja menurut saya bisa menjadi pengusaha. Kalau dia bisa dilengkapi, dibekali oleh skill dan knowledge kewirausahaan. Mereka bisa aja bikin kan mereka pelaku usahanya ya. Mereka yang ngurus sampah. Mereka bisa saja menjadi membuka perusahaan untuk waste management. Kayak dokter bisa buka usaha untuk dokteran juga. Betul, soalnya mirip lah. Menjadi pengusaha itu kan kita problem solving. Kita ada suatu masalah yang kita pecahkan atau ada sebuah bisnis proses yang kita streamline, bikin lebih simpel. Jadinya menurut saya itu adalah mindset gitu ya, Cak Bas. Dan tentunya network itu sangat penting dan itu yang saya ingin kembalikan kepada HIPMI Jaya gitu. Jadinya untuk visi misi saya, itu kan disampaikan ini. Karena kemarin aku lihat sampai malam itu masih keburu-buru. Ini kesempatan untuk menyampaikan supaya teman-teman yang lihat itu kenapa harus milih utuh ini kan? Iya, jadinya kalau saya lihat ya, ini kita harus bergerak dari ujung dulu. Di mana apa sih kebutuhannya teman-teman HIPMI Jaya itu? Kalau kita lihat adalah permodalan, ya kan, akses. Dan untuk peningkatan kapabilitas dan skill. Dan juga kita juga membutuhkan channel sumber pendanaan yang sangat jelas. Maka itu kita memiliki 5 pilar di visi misi kita. Yang pertama adalah HIPMI Go Plus. Sebetulnya HIPMI Go ini adalah program yang dicetuskan oleh Ketum Akbar, Ketum BPP HIPMI. Tapi saya merasa ini harus diturunkan dan harus di streamlining lagi untuk masuk ke HIPMI Jaya, di customize dikit lah untuk kebutuhan HIPMI Jaya. Apa sih kenapa ini sangat penting? Karena database itu sangat penting, informasi sangat penting. Gimana kita bisa bikin strategi perencanaan kalau informasi database-nya tidak ada? Kan kita harus tahu pelaku usaha di HIPMI Jaya itu apa saja, di bidang apa saja, dan skillnya, skalanya itu sudah sebesar apa. Atau kita nggak bisa membantu nanti. Jadi makanya database itu merupakan pilar yang sangat fundamental lah, yang untuk kita terapkan. Dan ini kan untungnya
sudah menjadi program flagshipnya BPP. Jadi ya kita tinggal melanjutkan saja di bawah. Kedua adalah HIPMI Jaya Institute. HIPMI Jaya Institute ini semacam R&D center dan juga semacam akademi ya. Di mana di situ akan nanti kita tetap bergandeng sama BPP dan kita akan harus mendukung program HIPMI Business School. Di mana kita kan kalau saya ada kesempatan untuk masuk executive course. Nah, tetapi untungnya di era kita sekarang ini banyak universitas yang sudah mau masuk ke Indonesia. Ada Monash, ada Tsinghua, ada Duke University, ada apa lagi ya? Ada University of Nottingham, ada University of Glasgow, Edinburgh dan lain-lain. Nah, kita adakan aja semacam masterclass. Kan kita sudah punya platform digitalisasi sekarang. Kita harus mengencourage teman-teman untuk berpartisipasi di situ. Jadi nanti ada guest lecturer dari mana dapat sertifikasi, dapat knowledge baru, dapat skill gitu ya. Nah, untuk Jaya Capital Plus yang sebetulnya ketiga. ini ya, sebetulnya program-program yang saya sebutkan ini bukan program-program yang baru lah ya. Tetapi kenapa semuanya ada plusnya? Karena harus disempurnakan dan harus dibikin lebih baik. Namanya kita hidup kan harus lebih baik terus. Benar. Ya? Nah, jadinya untuk Jaya Capital, saya udah berkomitmen dengan beberapa venture capital di Indonesia. Semacam misalnya ada EV, ada AC Ventures dan lain-lain. Di mana kita akan carving fund buat anggota-anggota HIPMI Jaya. Tentunya akan diberikan mentorship juga. Jadinya bukan sekedar hanya loan, tapi semacam strategic partner yang juga memberikan bimbingan. Sekarang kalau kita hanya memberikan pinjaman dengan bunga dan lain-lain, itu bisa-bisa kelipat utang tuh lama-lama. Kalau tidak tahu caranya seperti apa. Makanya kita juga harus involve di perusahaan-perusahaan teman yang menerima funding-funding tersebut. Dan juga selama ini kan HIPMI Jaya hidup dari siapapun ketumnya itu kan. Ini harus dirubah. Soalnya kita bicara masalah sustainability. Nah, saya sudah berdiskusi juga dengan Ketua Bidang 12 BPP HIPMI, Bang Aron Saputuding dan juga Pak Pandu Syahrir ya. Di mana kita sedang berencana untuk membuat dana abadi untuk HIPMI Jaya. Di mana kita bisa koleksi dana dari korporasi besar, tetapi kita melakukan matching fund. Jadi misal korporasi besar menyalurkan misalnya 10M untuk dana abadi. Kita matching 10M gitu, 20M. Nah 20M ini akan dipilihkan hot stocks dari bursa nanti. Dan itu dana nggak bisa ditarik, tetapi bisa dipakai untuk operasional nanti. Pemasukan dan interestnya. Jadi ya siapapun yang menjadi ketum itu bisa lebih objektif gitu ya. Dalam hal performa dan skill dan lain-lain. Kita bukan cuma hanya mencari siapa yang bisa jadi bohir gitu. Tetapi siapa yang bisa menjalankan ini. Soalnya uang akan menjadi lebih gampang ke depannya untuk melakukan funding. Karena dana abadi tersebut otomatis nanti akan berdampak ke rekrutmen. Di mana rekrutmen ini akan ya namanya kualitas ya. Kualitas ini kan harus selalu dijaga. Dan kualitas itu maksud saya bukan harus bisnisnya besar atau gimana, enggak. Tetapi orang-orangnya ini orang-orang yang positif gitu ya, mindsetnya, positive vibe, positive energy gitu. Di mana bisa kolaboratif dalam HIPMI Jaya. Makanya uang rekrutmen itu nanti saya rencananya juga tidak hidup dari sana untuk menjalankan organisasi. Tapi uang rekrutmen ini akan dibagikan untuk program-program pilar-pilar tersebut. Dan bisa juga dipakai untuk funding anggota HIPMI dan lain-lain. Untuk aktivitas BPC. Seperti itu sih. Tapi formulasi teknisnya sedang dikaji juga. Kita memakai McKinsey dan Tony Blair Institute sih. Untuk mengkaji blueprintnya. Gitu. Dan yang terakhir mungkin services for member. Jadinya saya itu juga melihat organisasi seperti YPO dan IO lah, mungkin Kobas tahu. Di situ mereka lebih eksklusif sih betulnya, tentunya. Tetapi mereka memberikan member services, di mana ada tax services gitu. Karena di sini kan ada ahli akuntansi tuh, si Pak Jacob. Nah, kita harus memberikan services buat teman-teman yang baru nih. Pertama apa? Tax services. Gimana caranya kita mengklaim pajak dan lain-lain. Kan kita tahu juga bahwa core tax system kita ini nanti akhir tahun ini bisa-bisa berubah kan. Benar. Sistem perpajakan kita. Itu pertama. Dan namanya NPWP kan akan diintegrasikan dalam KTP. Kedua adalah legal services. Kebetulan saya juga berpartner dan mentor saya juga itu Pak Andre Rahardian ya dari HPRP Dentons lah. Saya lagi mau mengumpulkan beberapa law firm besar untuk menuangkan CSR hours saya itu ke dalam HIPMI Jaya. Jadinya dan lebih ke corporate ya, bukan litigasi ya.
Jadi gimana kami bisa menstructure deal dengan benar. Apa saja yang harus dilihat, payment sistemnya seperti apa. Nah itu kita kerjasama yang baru dapat satu sih, HPRP Dentons. Tapi nanti insya Allah ke depannya bisa ada law firm lagi yang bisa menawarkan CSR hours-nya di HIPMI Jaya. Dan itu sangat bermanfaat untuk anggota HIPMI yang baru, Betul, yang nggak paham. betul. Dengan ini kan dia mau tanya bayarnya mahal nih. Yes, Kalau ini kan yes. CSR ya, jadi Yes. sangat menguntungkan untuk anggota-anggota Betul. yang Dan mereka baru lah ya. konsul dari benar-benar top of the top lawyers gitu ya. Dan satu lagi itu adalah notary services, bahwa notaris ini kan di HIPMI ini juga banyak, ya kan notaris-notaris yang sukses Iya, kan banyak di banyak dalam ya. HIPMI Jaya nih, anggota baru, anggota apa. Nah kita saling membantu, jadinya namanya jiwa gotong royong itu benar-benar bisa didapatkan. Dan juga yang terakhir, HIPMI Jaya ini kan memiliki Bakorda kan, bekerja sama Bakorda HIPMI perguruan tinggi. Sebetulnya kita itu juga bukan hanya bicara masalah bisnis perdagangan, tapi kita harus ngomong masalah policy advocacy, jadi advokasi untuk kebijakan. Bahwa negara kami ini sedang mengalami momentum, berada di momen yang once in a lifetime, which is Indonesia Emas 2045. Tetapi semuanya itu target negara harus di-achieve bukan di 2045 tetapi 2030. Nah, kita cuma ada 6 tahun loh untuk achieve hal-hal tersebut. Dan kalau kita emang betul-betul mau membantu pemerintah untuk me-reach economic growth 8%, jumlah pengusahanya nggak bisa di jumlah 3% dibandingin populasi. Harus berapa itu tuh? Nah, kalau kita lihat misalnya Singapura, Malaysia itu di atas 8%. Amerika di atas 12%. Eropa rata-rata di atas 15% semua. Kalau Ini Cina nggak berarti usah kan diomongin. tugas HIPMI untuk Mencetak pengusaha. Makanya itu harus ada kerjasama yang lebih streamline antara HIPMI PT dan HIPMI Jaya. Malah kalau bisa lebih keren lagi, HIPMI Jaya melobi nih pemerintah atau DPR atau apa. Di mana kemarin kan mungkin saya tarik mundur dikit ya. Kemarin di HUT HIPMI Pak Jokowi presiden kita kan sudah memberi kado yang sangat luar biasa buat HIPMI, which is tanggal 10 Juni adalah Hari Kewirausahaan Nasional. Nah, ini kalau dilanjutin lagi bisa, di mana kewirausahaan adalah menjadi bukan hanya mata kuliah umum dasar seperti Pancasila dan kenegaraan dan lain-lain atau etika dan lain-lain, tetapi juga mendasar dari SD. Bahwa kewirausahaan itu adalah mentalitas yang harus ditanamkan sejak kecil. Nah, bayangin kalau HIPMI Jaya bisa membuat naratif bahwa jumlah pengusaha ini meningkat karena perannya HIPMI. Itu kan sangat keren. Sangat gitu. luar biasa. Nah, di mana di situ pemerintah akan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya buat HIPMI. Jadi ada take and give dari pemerintah dan HIPMI. Gitu. Jadi Hari bukan, ini aja juga udah banyak menteri-menteri dari HIPMI loh. banyak. Tinggal kita ke bawahnya lagi lebih diasah aja gitu. Jadinya kalau dan tentunya kan senior-senior kita walaupun lumayan banyak ya, presiden kita juga kader HIPMI. Dan juga ada Erick Menteri Thohir. Bahlil, Menteri Erick Thohir, Bahlil. Pak Sandi Uno. Siapa lagi ya? Ada Dirjen Imigrasi Silmi Karim. Mungkin saya lupa sedikit ya beberapa ya yang lupa gitu. Banyak tapi memang. Walaupun banyak, tapi mereka nggak bisa kerja sendirian. Mereka butuh masukan-masukan dari kita ini. Nah makanya itu, apalagi di DPR gitu ada Bang Mufti, ada Tum Dede dan lain-lain. Jadi ya itu harus kita gunakan dan itu kan kalau kita bisa melobi untuk suatu kebijakan, bayangin aja kerennya HIPMI bakal kayak apa dan kader-kadernya HIPMI. Dan ya itulah mimpi yang saya miliki untuk HIPMI Jaya ke depannya. Tepuk tangan. Nah, saya mau tanya dulu nih. Ya. Kalau andaikan dalam perjalanan pencapaian ini ketum menang nih sebagai apa? Apakah akan menggandeng lainnya atau seperti apa? Harus dong. Soalnya maupun gimana pun juga kita harus ingat bahwa the end destination is not the goal. The goal is the journey and the process. Jadinya apa yang saya maksud dari situ bahwa kolaborasi itu akan sangat penting. Caketum-caketum yang lain itu sahabat-sahabat dan saudara saya, ada Riyandi Harun, ada Satrio Rama, Rangga Derana, Reno Adityo, dan mereka ini juga bukan orang-orang yang bisa dianggap sepele gitu. Mereka ini ceritanya luar biasa semuanya. Si Reno Adityo ini zero to hero gitu ya. Dia dari jualan nasi uduk, naik angkot, sekarang suplai pupuk ke perusahaan-perusahaan besar, punya perusahaan logistik, punya restoran. Satrio Rama LPDP, University of Illinois, terus dia kontraktor PUPR lah ya. Si Riyandi Harun
punya bisnis properti segitu besar. Iya. Rangga Derana penambang batu bara. Batu tambangnya juga lumayan bagus gitu ya. Jadi ya ini bukan orang-orang yang tidak berpengalaman. Ini orang-orang seseorang yang kalau kita ajak bareng nih kolaborasi, bayangin aja networknya bakal segede apa. Dan kalau saya kalah pun, saya siap bergabung dan saya membantu karena back again, saya tujuannya untuk mengikuti kontestasi ini ada beberapa. Selain untuk tadi memajukan HIPI Jaya dan lain-lain, itu adalah untuk HIPI Jakarta Utaranya sendiri. Di mana ini kan saya calon ketua umum pertama dari Jakarta Utara ya. Ini pertama ya? Pertama, caketum pertama dari Jakarta Utara. Jadi ya kita memberanikan diri lah. Kita harus menjaga teman-teman juga. Tetapi at the end of the day, kontestasi dan hajat yang kita lalui ini semua buat HIPI Jaya. Dan yang saya suka bikin saya lega itu adalah sahabat-sahabat saya, lawan-lawan saya ini memiliki visi yang sama lah. Jadinya no matter what happens, HIPI Jaya yang menang nih. Yeah. Oke, kita lihat video nih. Ada beberapa video yang ingin diputar ya. Oke. Jadi yang ini dulu nih. Bagi yang belum kenal saya, nama saya Michael Spikara Pangile. So I am a doctor by trade. Tetapi sekarang, my full-time job is a caketum HIPI Jaya. Nah, HIPI sudah berubah saya. Jadi yang dibutuhkan oleh teman-teman HIPI adalah engagement retention, building opportunities, mentorship, awareness, dan digital transformation. Visinya adalah untuk meningkatkan daya saing HIPI Jaya menyambut Indonesia Emas 2045. Perasaannya gimana nih? Tapi kelihatannya udah biasa lah ya di Peduli, udah sering muncul di... Oh tapi enggak lah Koba, soalnya apa yang saya sadari walaupun udah bicara di B20 beberapa kali, ASEAN BAC berapa kali, udah bicara di World Economic Forum juga gitu. Ini gimana nih perasaannya? Tetap kalau di HIPI Jaya kita bicara, deg-degannya itu beda. Karena kan kalau di HIPI Jaya ini gimana ya, ada sesuatu yang gak bisa dijelasin Kobas, perasaannya itu. Apalagi ini kan semua kepingin nomor urut 2. Ya, ini gimana? Jadi gini atau gimana? Nah, saya gini aja. Oh gini, biar salam dua jari. Peace ya. Kalau peace berarti bisa menggandeng, bisa kemana juga nih. Bisa. Peace kan damai, semuanya damai. Gak ada damai. No konflik, no konflik. No preference, apa pokoknya. Bisa damai, bisa victory loh nih. Victory dan peace. Oh iya dong, victory bisa menang, menggandeng. Ya kan? Iya. Damai kemana aja. Betul. Kemarin di Pilpres kan yang menang nomor 2 ya. Semoga kejadian lagi di HIPI Jaya. Jadi ini yang saya lihat dari semua podcast ini memang beliau ini memang sangat aktif di bantuan sosial dan memang saya pernah dibantu ketum loh. Cuma mungkin ketum lupa. Tadi saya tanya waktu tadi sebelum ini saya ngomong, aduh aku lupa bantu Cak Bas ini. Ternyata ada. Memang kalau orang itu harus kalau dibantu ingat. Tapi kalau membantu lupa ya? Lupa, nggak tahu. Itu emang dari dulu itu kayak gitu. Kalau ngebantu orang tuh saya sering lupa. Tapi kalau dibantu itu nggak pernah lupa saya. Tapi ini memang ini ya. Ini memang dari semua yang kita podcast ini memang ternyata nggak banyak tahu juga untuk seperti apa banyak ke lapangan, bencana, pasti, bantuan semua ya. Pasti. Soalnya emang dari kecil juga inilah di ini ya. Siap. Ini waktu itu kalau nggak salah di Jakarta nih, banjir Jakarta, kita menyerahkan bantuan dari HIPI Peduli. Tetapi ini kan juga gimana ya, back again, ini bukan kerjaan saya sendiri. Ini kan juga Kobas selalu nyumbang, teman-teman yang lain, senior-senior yang lain selalu menyumbang untuk dan inilah hasilnya gitu. Semua ya. Memang ini teman-teman mungkin semua. yang teman-teman nggak paham nih. Mungkin dengan podcast ini tamu ternyata waktu ini memang sering banyak ke lapangan bantu orang. Nah itu emang bagusnya di Amerika kayak gitu Kobas. Tapi emang kita dari kecil itu dari SD ada namanya community service kan. Untuk kita lulus SD, SMP, SMA itu ada target jam yang kita harus lakukan untuk bantu komunitas. Soalnya kalau kita nggak membantu komunitas, kapan bisa bertumbuh gitu. Kalau nggak bertumbuh, berdampaknya apa? Ke bisnis kita juga kan. Oke, terakhir nih Tum. Ya. Coba sampaikan kenapa sih teman-teman yang nonton nih, terutama teman-teman anggota dari HIPI Jaya semua angkatan yang masih bisa menyoblos atau memilih, kenapa sih harus milih UTU? Sebetulnya gini, jadi ya kalau masalah hak pilih itu tentunya pasti semua orang ada preferensi ya. Ada yang prefer untuk
join sama Ketum Rian, Ketum Reno, Ketum Rama, Ketum Derana atau saya gitu. Tentunya ini cocok-cocokan. Semua kita juga memiliki background yang beda. Tetapi kalau memilih saya, yaitu tujuannya tadi yang udah disampaikan bahwa HIPMI Jaya harus mempunyai positioning yang strategis dalam pemerintahan agar kita kolaborasi dan bermitra dengan pemerintah lebih enak, lebih luas gitu ya. Dan juga untuk mendapatkan benefit-benefit yang sudah dirancang. Dan ini juga saya caranya merancang program-program tersebut bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi roadmap dan blueprint, white paper, strategic planningnya sudah matang. Dan saya confident sekali bahwa ini bisa tercapai dan bisa bermanfaat buat seluruh teman-teman HIPMI Jaya. Tetapi ya kalau memilih saya, terima kasih. Seperti itu, Kobas. Tepuk tangan. Oke, terima kasih Ketum Utuh. Terima kasih, Kobas. Semoga lancar, semoga Siap. teman-teman bisa memilihkan pilihannya ke siapa aja. Amin, dengan podcast ini amin. memberikan informasi yang baik. Yang penting harus pilih, jangan apatis. Apatis. Jangan apatis. Oke, terima kasih Ketum Utuh. Luar biasa. Terima kasih, Kobas.